mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubun hanya dari Pat Sekawan Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Misteri Pabrik Angker dan Sosok Raksasa. Inilah kelanjutannya part 2. Jangan dilama-lamakan lagi. Yuk kita pantengin terus channelnya Pat Sekawan Channel. Pada malam itu Pak Heru pun bagian keliling mengelilingi pabrik menggunakan sebuah motor. Dan lalu beliau mengelilingi pabrik tersebut yang luasnya 1 hektar di lokasi itu. Dan tiba-tiba suasana misteri dan mencekam pun semakin malam dan semakin terasa. Menyelimuti badan Pak Heru yang sedang berkeliling. Namun yang tak disangka-sangka, yang di bau kemenyan pun mulai menyengat di hidung Pak Heru. Lalu Pak Heru pun bulu kuduknya semakin merinding. Dan hawa takut pun telah muncul di pikiran Pak Heru. Dan tak selang beberapa lama kemudian motor Pak Heru pun mati. Dan Pak Heru menggerentas di dalam hatinya. Alah, ada-ada aja nih motor. Lagi takut-takut begini, malah mati. Ayo Thor, ayolah kerjasamanya. Jangan bikin aku takut nih Thor, masalahnya lagi genting. Alah. Dan tiba-tiba angin pun bergelembus kencang, bikin suasana di sekitar semakin dingin dan suasana mistis pun semakin muncul. Dan tiba-tiba ada sebuah sosok suara yang tertawa di sekitar lokasi tersebut. Lalu Pak Heru pun menyauti suara tersebut, dan Pak Heru pun sontak kaget dibuatnya. Siapa itu? Jangan ganggu. Kalau mau jaga barang, jaga aja. Saya cuma tugas di sini, punten-punten. Dan tak selang beberapa lama, sosok yang bertinggi besar pun, raksasa pun muncul di hadapan Pak Heru. Dan Pak Heru pun sontak kaget, dan Pak Heru lari tunggang langgang kembali ke posnya. Waduh, kabur. Lalu
Pak Heru pun sampai di pos 2 yang dia diami. Dan tak selang berapa lama Pak Heru pun saking bergegasnya minum air dan sambil merokok untuk menenangkan dirinya. Dan lalu Pak Heru pun laporan kepada Danru yang bernama Pak Hendro. Haladala, apok banget malam ini. Malah ketemu yang kayak gitu. Aduh. Sekarang laporan aja dulu dah ke Pak Danru. Halo, pos 1 Pak Danru. Monitor 86 masuk. Ada yang bisa saya bantu, Pak Heru? Jadi begini dan melaporkan di pos 2 aman terkendali. Dan tak selang berapa lama saya berkeliling ke area pabrik dengan menggunakan sepeda motor. Lalu di pohon beringin besar motor saya pun mati. Dan tiba-tiba sosok raksasa pun di situ muncul, komandan. Dan motor saya pun ditinggal di sana. Dan saya pun lari. Ini lagi kembali ke pos dulu untuk menenangkan diri dulu, komandan. Begitulah pada 86, komandan. Baik. Yang benar, Pak. Benar. Ya udah, tenangkan aja dulu. Jangan sampai penemuan-penemuan tadi terdengar oleh para karyawan ya, Pak. Mohon kerjasamanya. Untuk solusinya biar nanti saya pikirkan kembali. Baik, komandan, terima kasih. Solo Bando mengiringi. Tak selang berapa lama Pak Heru melaporkan ke Bang Mandor atau Bang Hendro. Lalu dia pun berpikir dan mendumel di dalam hatinya untuk mencari sebuah solusi biar semuanya aman terkendali. Lah, kok situasinya sama banget ya sama yang dialami oleh Pak Wandi tadi. Hari dan malamnya pun sama mereka alami berdua. Dan emang benar, ini pabrik ada apa-apanya nih, si bos ngirim saya ke sini. Dan akan tetapi biar aja lah dulu. Apakah itu halusinasi mereka aja? Apakah memang beneran ini ada yang ganjil di pabrik ini? Sang Pajar pun menunjukkan pukul 5 subuh. Pengkorongok ayam pun dan burung-burung berkicau mulai bersautan, mengiringi terbitnya sang fajar. Lalu motor yang digunakan oleh Pak Heru tadi mulai diambil kembali dan dibawa kembali ke pos 2. Siang pun berlalu, para karyawan pun mulai masuk, biasa bekerja di pagi hari.
sangat ramai, produksi pun tetap lancar dan tetap mencapai target. Singkat cerita, maghrib pun mulai dan karyawan pada pulang, cuman ada beberapa yang lagi lembur di gedung 1 yang berada di depan. Pas kebetulan Pak Hendro pun berkeliling di pabrik tersebut. Dan tiba-tiba ada orang yang kesurupan, namanya Marni. Lalu Pak Hendro pun bergegas menyamperin si wanita tersebut yang lagi kesurupan. Karena situasi semakin kacau, namanya juga ibu-ibu yang lagi kerja ketakutan melihat Bu Marni yang lagi kesurupan. Tolong. Ada yang kesurupan, tolong. Hei, kamu siapa? Jangan mengganggu karyawan yang berada di sini. Aku tidak mengganggu manusia. Hanyalah aku ingin minta tumbal di sini. Karena dulu pabrik ini sering menyuguhiku dengan wangi-wangian dan sesajen-sesajen yang sering disajikan untuk saya. Sekarang tidak ada yang menyuguh saya. Makanya saya mengganggu semua karyawan yang berada di sini. Oh gitu, jangan seperti itu. Pergi kamu, atau saya akan mengusirmu secara paksa. Aku tidak takut dengan ancaman kamu, hai manusia. Baiklah kalau seperti itu. Dan rasakan mantra yang aku pegang ini. Lalu Pak Hendro pun mulai membacakan mantra atau doa-doa yang dikelimakan oleh gurunya untuk mengusir si makhluk tersebut. Dan si makhluk tersebut pun melawan dan kesakitan dibuatnya. Dan tak selang beberapa lama Marni pun tersadar. Dan karyawan pun lalu dipulangkan karena situasi sudah tidak kondusif lagi. Lalu penemuan tersebut Pak Hendro laporkan kepada atasan yang berada di pabrik utama yang di daerah Bekasi. Dan Pak Hendro pun bergegas kembali ke pos 1 dan melaporkan kepada Pak Jahe. Assalamualaikum, izin melapor Pak. Ini situasi yang berada di pabrik sangatlah kacau. Banyak sekali keganjilan-keganjilan, gangguan-gangguan yang karyawan alami, termasuk karyawan kita, anak buah saya yang lagi berjaga. Dan saya pun menyaksikannya sendiri
barusan karyawan pada kesurupan massal. Apakah solusinya ini, Pak? Lalu Pak Jahe pun tersenyum manis mendengar sebuah perkataan laporan dari Bang Hendro tersebut. Lah, kok Bapak tertawa, Pak? Jadi begini, Bro. Makanya saya mengirim kamu ke sana untuk memimpin mereka karena di pabrik tersebut memanglah ada keganjilan. Dan saya yakin kamu bisa membereskannya. Dan apapun persyaratannya akan saya kabulkan, Pak Hendro. Dan Pak Hendro tolong bereskan semuanya. Dan tolong Pak Hendro secepatnya bereskan dan melapor atau kontak-kontakan ke saya kembali. Baiklah Pak, kalau begitu. Besok, malam ini, besok ketika sang fajar terbit, saya akan pergi dulu Pak menghadap orang tua saya dulu untuk berbincang dan berdialog kepada beliau untuk meminta bantuan beliau intinya. Baiklah Pak, kalau begitu. Sang fajar pun mulai terbit. Pak Hendro pun bergegas pergi ke daerah yang ditujunya. Tak selang beberapa lama, Pak Hendro pun mulai sampai ke tempat orang tuanya tersebut. Lalu Pak Hendro pun berbincang ke orang tuanya tersebut bahwa minta bantuan, bahwa pabrik di tempat pabriknya berjaga adalah keganjilan. Dan Pak Hendro pun mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya tersebut. Jadi begini, kamu kebetulan nanti malam Jumat, kamu siapkan wangian dan kamu bercikir di depan pabrik tersebut. Tapi kamu lapor dulu kepada atasan kamu, biar dia percaya apa yang dikatakan olehmu. Dan lalu kamu gunakanlah pusaka ini untuk membasmi atau mengusir makhluk-makhluk yang berada di sana. Abah hanya bisa mendoakan kamu dari kejauhan. Siap, Bah, kalau begitu. Terima kasih atas bantuannya, Bah. Dan sekarang kamu minum air ini. Dan sekarang bergegaslah kamu pulang, beristirahat. Nanti malam, pukul 12 malam kamu langsung pergi ke pabrik tersebut, tempat mana kamu berjaga. Baik Bah, kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Pak Hendro pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Pak Hendro pun menelepon Pak Jahe. Lapor Pak Jahe, saya sudah berkonsultasi dengan orang tua saya dan alhamdulillah direspon dengan baik, dan nanti malam saya akan mengadakan ritual atau komunikasi dengan makhluk tersebut. Apakah Bapak mau hadir atau gimana? Saya semuanya pasrahkan saja kepada Pak Hendro dah. Saya mantau aja dari CCTV yang berada di depan pabrik. Baiklah Pak, kalau begitu saya beristirahat dulu sejenak ya Pak. Persiapan nanti malam. Malam pun tiba.
Pak Hendro mengontek teman-temannya yang lagi berjaga di pos 2 dan di pos 3 untuk berkumpul di halaman pabrik. Lalu mereka pun mempersiapkan alat yang dibutuhkan oleh Bang Hendro. Dan Bang Hendro pun mengasih wejangan sebelumnya melakukan ritual kepada mereka. Halo monitor semuanya, pos 2, pos 3 harap berkumpul di depan pabrik. Siap dan laksanakan. Ada apa Dan? Sekarang mau mengadakan pembersihan dari makhluk-makhluk halus yang berada di sini karena sudah bikin gaduh karyawan-karyawan kita. Setuju Dan? Setuju banget. Dan kamu ikut andil di sini ya, tapi kamu jangan lari atau takut. Kamu diam aja di belakang saya. Baik Dan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh komandan. Saya nurut aja deh semuanya. Baik kalau begitu kita mulai ritualnya dan kamu baca aja istighfar ya. Dan kamu syahadat, oke? Siap dan laksanakan. Perintah. Lalu mereka pun mulai membacakan sebuah kalimat yang disuruh oleh orang tuanya tadi. Dan Pak Hendro pun, Pak Wandi dan Pak Heru mulai berzikir di depan halaman pabrik tersebut. Dan benar sekali makhluk tersebut muncul di hadapan mereka yang lagi berzikir. Lalu Pak Hendro pun negosiasi untuk mereka pindah dari pabrik tersebut. Dan pabrik tersebut dan makhluk halus tersebut pun tidak menghiraukan itu. Dan dengan terpaksa Pak Hendro pun menggunakan pusaka yang dibawa, yang dikasih oleh orang tuanya tersebut pada beliau. Dan lalu si makhluk halus pun kabur dan berjanji pergi dari pabrik tersebut. Dan situasi pun sekarang sudah tidak mencengkam lagi karena si makhluk tersebut sudah pergi. Dan tak singkat cerita, pagi pun mulai menyingsing dan Pak Hendro pun langsung melapor ke Pak Jahe, dan Pak Jahe pun mengasih apresiasi kepada Pak Hendro yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, dan pabrik tersebut pun sudah tidak angker lagi dan semakin jaya dan semakin aman seperti biasanya. Baiklah, itulah akhir dari sebuah cerita dari kisah ini, dan tetap pantengin terus di channel YouTube-nya Pat Sekawan Channel. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Bagja Waluya, dan Merdeka.